Shalom, perkenalkan nama saya Teresa Sudarta. Saya perwakilan dari SMP Negeri 4 Sungaraya. Di sini saya akan menceritakan dongeng berjudul Batu Belah, Batu Belah. Pada zaman dahulu, tergelar sebuah cerita yang harum mana-mana. Disebar sebagai pengingat untuk menjunjung tinggi adab dan adat. Cerita yang berasal dari Sambas. Cerita tersebut meninggalkan sebuah jejak yang dikenal sebagai batu belah, batu batak. Konon, di daerah Sambas terdapat sebuah goa. Goa ini digelar batu belah, batu tangguh. Mulut goa ini akan terbuka dan tertutup bila diseru. Tak ada satupun orang yang berani masuk, karena tidak akan ada jalan untuk kembali. Salah satu kisah yang paling diingat adalah cerita yang berasal dari Pemangkat, yaitu desa yang dekat dengan batu belah, batu petangguh. Di sana tinggallah Mak Tanjung bersama kedua anaknya, yang bernama Pekan dan Malur. Hidup mereka sangatlah jauh dari kata kaya. Mak Tanjung yang baru tinggal suaminya pun harus membesarkan kedua anak mereka sendiri. Suatu saat, Mak Tanjung teringin makan telur ikan tembakau. Mak Tanjung pun pergi ke sungai untuk mencari ikan tembakau. Hari itu adalah hari keberuntungan Mak Tanjung. Mak Tanjung mendapatkan ikan yang sangat besar. Mak Tanjung pun lalu pulang. Saat pulang, Mak Tanjung disambut seruan sang anak. "Wah, besar sekali ikan yang mendapat," jawab Pekan kegirangan. "Iya nak, ini namanya ikan tembakau. Sudah lama Mak teringin makan telurnya," jawab Mak Tanjung. Mak Tanjung lalu menyiang dan memberikan ikan tersebut kepada Melur untuk dimasak gulai dan telurnya untuk digoreng. Mak Tanjung berpesan karena ia ingin mencari kayu bakar. Pekan dan Melur setia merengek kelaparan. "Kak, aku lapar. Mak belum pulang. Ayo kita makan dulu," jawab Pekan. Melur pun mengizinkan Pekan untuk makan dulu. Melur yang hanya melihat Pekan memakan telur ikan pun menegurnya. Pekan, makanlah gulai dan nasi. Jangan hanya makan telur ikan," jawab Melur kepada Pekan. Pekan yang tak mendengar pun meminta lagi kepada kakaknya. "Kak, berilah aku ikan lagi," jawab Pekan. Melur pun menjawab, "Ini, ambil bagian kakak. Telur ini tidaklah banyak," jawab Melur sambil memberikan bagiannya kepada Pekan. Pekan menerima dengan senang hati lalu makannya. Lalu Pekan pun meminta lagi. "Kak, berilah aku lagi. Aku masih lapar," jawab Pekan. Tidak ada lagi. Ini untuk Emak. Emak berpesan agar menyisakannya," jawab Melur menenangkan. Puas Melur menenangkan Pekan, tapi Pekan tak terima dengan perkataan kakaknya, lalu mencari ke sana dan kemari. Hingga akhirnya Pekan menemukan telur yang disimpan untuk emaknya. "Wah, ternyata di sini masih telur ikan," jawab Pekan teriak. Melur yang melihat pun langsung mencegah dan memperingati. "Melur, itu telur milik emak, jangan dimakan," jawab Melur memperingati. Tapi Pekan yang tak mendengar pun memakannya sampai habis. Tak lama kemudian,
Pulanglah Mak Tanjung. Nak, di mana telur ikan Mak? Mak ingin makan. Jawab Mak Tanjung. Melur pun menjawab dengan takut. Melur ada menyisakan, tapi Peka menghabiskannya. Melur mencoba melarang. Belum selesai bicara, Mak Tanjung pun menjawab, jadi tak ada sedikit pun telur untuk Mak. Nak, di mana telur ikan Mak? Mak ingin makan. Jawab Mak Tanjung. Melur pun menjawab dengan takut. Melur ada menyisakan, tapi Peka menghabiskannya. Melur mencoba melarang. Belum selesai bicara, Mak Tanjung pun menjawab, jadi tak ada sedikit pun telur untuk Mak. Melur yang melihat wajah ibunya pun merasa besar karena tidak bisa memakan telur ikan tembakul itu. Lalu Mak Tanjung pun melihat kedua anaknya. Mak sebenarnya teringin makan telur ikan tembakau, tapi lalu Mak Tanjung pun berjalan menuju hutan. Hatinya bertambah pilu saat mengenang arwah suaminya. Ia merasa tak dikasihi lagi oleh kedua anaknya. Lalu Melur dan Pekan yang mengejar dari belakang pun berteriak, "Mak, maafkan Pekan. Jangan tinggalkan Pekan." Jawab Pekan menangis. Melur pun ikut berteriak dan menangis. "Kasihanilah kami, Mak," jawab Melur. Namun perkataan itu tak didengar oleh Mak Tanjung. Mak Tanjung terus berseru kepada batu belah, "Batu petangkut, batu belah, batu petangkut, buka mulutmu, telanlah aku." Jawab Mak Tanjung. Ajaib, pintu goa itu terbuka. Mak Tanjung pun lalu masuk, dan pintu itu tidak akan terbuka lagi. Melur dan Pekan yang menyaksikan hal tersebut pun menangis terseduh-seduh di depan pintu goa. Namun malang, ibu mereka tak pernah kembali lagi. Sampai sekarang, cerita itu dikenang sebagai Tanjung Batu yang terletak di Kecamatan Pemangkat. Terima kasih.